Halo sahabat lovebird, nah ini adalah contoh kandang lovebird dengan sistem koloni. Nah kenapa saya tunjukin kandang lovebird sistem koloni seperti ini? Ini adalah proses awal dari sistem tempel. Nah sistem tempel seperti ini biasanya saya sering digunain dengan lovebird jantan maupun betina, tapi yang dewasa. Nah, jantan dewasa, betina dewasa apa aja gitu. Nah terus teman-teman nyari gacuannya atau pasangannya itu, kalau saya sendiri, pengalaman saya sendiri itu lebih mudah dari playernya gitu. Nah biasanya saya nyari di ombyokan, terus saya taruh di kandang koloni seperti ini. Nah ini adalah contoh pakan kenceng ya. Jadi ini buat apa? Pendongkrak birahi lah, biar birahinya itu stabil pakai ini. Nah taruh di kandang lovebird seperti ini itu biasanya saya sampai 1 minggu gitu. Nah 1 minggu dikasih makanan penggacor atau extra fooding ini ya, itu biasanya itu biar cepet chemistry-nya tuh biar cepet dapet gitu. Nah lovebird kayak gini kalau misalnya udah udah ada yang juduh, udah tempel banget, itu biasanya nanti saya akan taruh di kandang kapsul. Oke, langsung aja kita ke kandang kapsul. Lanjut. Oke, buat teman-teman yang baru gabung, bantu channel saya ini biar lebih berkembang lagi dan bisa ngasih yang bermanfaat lagi dengan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Oke, buat teman-teman terima kasih banyak yang sudah bantu channel saya. Oke, langsung aja teman-teman. Nah setelah tadi udah di kandang koloni, kita udah pantau, udah dapat playernya, sudah dapat pasangan yang pas. Nah kali ini saya masukkan di kandang kapsul seperti ini. Apakah di kandang kapsul seperti ini udah selesai? Belum teman-teman. Nah di sini juga masih butuh proses, mana yang benar-benar sudah chemistry-nya itu udah dapet banget, atau udah jodoh banget, atau udah kayak mau kawin kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah mau kawin, udah jodoh banget, itu baru saya pindahkan saya pisahkan, gak di sini lagi ya. Jadi di ruang terpisah lagi. Jadi di ruangan yang satu kandang satu pasang. Jadi yang betinanya sendiri dan jantannya juga sendiri gitu. Nah nanti setiap hari kita pantau juga. Nah itu biasanya saya pelan-pelan cuman kasih millet putih. Nah buat extra foodingnya saya cuman kasih jagung. Kadang besoknya lagi saya kasih kangkung gitu. Nah sembari mengontrol emosi si playernya ini gitu, biar nggak jebol birahinya. Kadang kan karakter burung ini kan masing-masing ya, ada yang karakternya itu kalau jebol birahi seperti ini gitu, ada yang rekel, ada yang gestang, ada yang lain lagi gitu. Nah kalau misalnya sudah dapat itu kan biasanya itu kan saya sering main karena playernya banyak ya, jadi saya enak milihnya. Kalau misalnya ini settingannya udah pas nih, ini berarti ini yang harus saya bawa gitu. Jadi kalau misalnya pokoknya tuh udah sering ngekek lah, kalau misalnya durasinya udah keluar gitu, itu biasanya itu yang saya bawa. Nah buat teman-teman kalau setting tempel seperti ini biasanya nggak langsung gacor panjang, durasinya nggak langsung panjang gitu, jadi pelan-pelan gitu. Biasanya kalau di kandang koloni itu kan udah dapet ya, udah nyetel gitu kan, biasanya udah satu pasang gitu, biasanya saya pisahin. Nah itu pun masih saya sortir dari ngekeknya durasinya panjang apa enggak gitu, panjang pendeknya gimana gitu. Jadi nggak asal langsung udah dapet chemistry-nya, dapet langsung bisa buat main, enggak. Dipantau juga dari segi ngekeknya gitu, ngekeknya kontrol apa enggak, maksudnya udah panjang apa belum. Kalau misalnya udah lumayan panjang ya itu berarti udah lumayan jadilah, udah ya kalau buat digantang ya bisa enak lah gitu, bisa jadi.
Nah ini kan biasanya kalau udah ngumpul kayak gini, udah di kandang kapsul, terus ada yang kurang cocok atau kurang stabil atau pasangannya kurang banget. Nah biasanya saya balikin lagi ke kandang koloni biar dia tuh memilih pasangannya lagi gitu. Nah itu dia tadi, itu pengalaman saya dalam bermain lovebird atau udah lama saya main lovebird itu caranya seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang bilang itu settingannya ngawur, ini settingan ngawur itu. Kalau menurut saya sih kalau settingan lovebird itu beda karakter, beda settingan ya. Jadi nggak semuanya lovebird itu dikasih misal contoh settingan seperti ini, dikasih doping seperti ini dia akan jadi gacor, nggak seperti itu gitu. Jadi amati dulu karakternya seperti apa, sukanya kalau misalnya dikasih doping seperti ini dia jadi gacor, atau misalnya kalau dengan mandi embun dia akan biar lebih rileks, jadi kalau pas main jadi gacor gitu. Jadi yang menurut saya sih tergantung teman-teman ya, cara mengamati lovebirdnya itu seperti apa gitu. Kalau saya sendiri sih sejauh ini ya seperti itu. Kalau misalnya pengen gacor, pengen playernya banyak ya dengan cara sistem tempel seperti ini menurut saya lebih mudah gitu, lebih mudah mencari player gitu. Nah jadi kalau misalnya udah pasang-pasangan, tinggal aja kita cari yang kira-kiranya tuh ya, mana yang durasinya udah keluar, mana yang udah lumayan gitu. Jadi nanti kita gantang gitu. Sebenarnya kalau yang ini juga udah banyak yang udah gacor sih ya, udah ya antara 15 detik sampai 25 detik nih sebenarnya udah menurut saya udah gacor. Cuman saya belum saya keluarin aja gitu, belum puas gitu. Nah mungkin teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah buat teman-teman kalau misalnya mau minat dengan burung-burung ini, lovebird ini, silahkan aja ditanya-tanya langsung sama Lintang BFI. Nanti ada kontak langsungnya, kalian bisa kontak lewat WA. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah nemenin dari awal sampai akhir. Nah di akhir ini nanti saya ada bukti lovebird yang udah gacor dengan sistem tempel. Oke, ini dia videonya.